Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayul Arzil, NIM 2315101052, kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil ataupun tugas yang sudah saya kerjakan pada setiap bagian, dan di situ masing-masing satu soal. Nah, untuk bagian yang pertama di sini yaitu mencari kebenaran algoritma rekursif pada soal algoritma faktorial. Nah, di sini terdapat algoritmanya faktorial n, if n sama dengan 1, then return 1, else temp sama dengan faktorial n min 1, return n kali temp, and if n prosedur. Nah, dari algoritma ini apa sih yang harus kita buktikan? Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa algoritma ini benar. Artinya algoritma selalu menghasilkan nilai yang sesuai dengan definisi faktorial. Definisi faktorial itu yakni n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali dan seterusnya sampai kali 1. Ini disebut pembuktian yang dilakukan dengan induksi matematika. Nah, langkah-langkah pembuktian dengan induksi atau basis induksi itu berikut langkahnya. Yang pertama, kita periksa apakah algoritma itu benar untuk nilai terkecil, yaitu n sama dengan 1. Pada baris kedua di sini, if n sama dengan 1. Maka di baris ketiga dia mereturn 1. Artinya maka program langsung mengembalikan 1 pada baris ketiga. Ini sesuai dengan definisi faktorial karena 1 faktorial itu sama dengan 1. Maka dapat kita temukan jawabannya, maka basis induksi itu terbukti benar. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang hipotesis induksi. Kita misalkan atau kita asumsikan bahwa algoritma benar untuk suatu nilai n sama dengan k. Artinya kita mengasumsikan bahwa faktorial k itu sama dengan k faktorial. Misalnya, jika kita anggap benar untuk k sama dengan 4, maka di sini faktorial 4 sama dengan 4 faktorial. Sama artinya dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang kita dapatkan hasilnya 24. Nah, di sini kita akan menggunakan asumsi ini untuk membuktikan bahwa algoritma juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Kemudian yang selanjutnya itu langkah induksi. Semisal jika algoritma benar untuk n sama dengan k, maka algoritma juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, dari algoritma faktorial k plus 1 sama dengan k plus 1 kali faktorial k. Kita tahu bahwa faktorial k itu sama dengan k faktorial, sehingga kita dapatkan faktorial k plus 1 sama dengan k plus 1 kali k faktorial. Sesuai dengan definisi faktorial, k plus 1 faktorial sama dengan k plus 1 kali k faktorial. Nah, langkah induksi ini tentunya karena kita telah membuktikan bahwa algoritma benar untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan k, maka juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Maka berdasarkan prinsip induksi matematika, algoritma ini benar untuk semua yang n lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini untuk bagian 1 dapat terkait soal algoritma faktorial. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan induksi matematika, kita telah membuktikan bahwa algoritma rekursif untuk faktorial benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Artinya algoritma ini bekerja sesuai dengan definisi faktorial dan akan selalu memberikan hasil yang benar. Kemudian kita lanjut untuk bagian 2, kompleksitas waktu algoritma rekursif. Di sini saya mengambil soal menghitung kompleksitas waktu rekursif powering pada algoritma kelima. Nah, ini adalah algoritmanya. Power 3 dalam kurung xn, jika n sama dengan 1, maka dia akan mereturn x. Kemudian t sama dengan power x
di dalamnya N per 2 T sama dengan T kali T. Nah, di sini jika N mod 2 sama dengan 1, maka T sama dengan T kali X, mereturn T. Nah, kemudian di sini kita dapat menganalisis bahwa jumlah operasi perkalian yang ada di algoritma itu terdapat dua. Yang pertama itu pada baris ke-6. Baris ke-6 selalu melakukan satu perkalian, yaitu T kali T. Kemudian di baris ke-8 dia itu melakukan satu tambahan perkalian jika N itu adalah ganjil. Nah, di sini jika N mod 2 sama dengan 1 yang dimana ini menghasilkan ganjil, maka di sini di baris ke-8 akan mengalihkan satu tambahan perkalian. Nah, di sini jadi jumlah perkalian yang dilakukan tergantung pada apakah N genap ataupun ganjil. Nah, F0. Nah, di sini kita akan menentukan F0. Kita mendefinisikan Fn sebagai jumlah perkalian yang dilakukan oleh algoritma untuk ukuran input N. Nah, jika N sama dengan 1, maka tidak ada perkalian yang dilakukan algoritma, hanya mengembalikan nilai X di sini. Di baris kedua jika N sama dengan 1 mengembalikan nilai X, maka F1 sama dengan 0. Nah, untuk F0 biasanya tidak didefinisikan dalam kasus ini. Biasanya F0 tidak didefinisikan dalam kasus ini karena eksponen 0 tidak perlu dihitung dengan rekursif. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan formula rekursif dari Fn untuk nilai N lebih besar sama dengan 2 dengan N-nya adalah ganjil. Jadi untuk N ganjil kita akan mencoba, jika N-nya ganjil maka algoritmanya akan memanggil power 3x, n yang berarti menggunakan f n per 2 perkalian. Kemudian melakukan perkalian kuadrat di baris ke-6. Di sini T sama dengan T kali T atau T kuadrat. Kemudian melakukan satu perkalian tambahan di baris ke-8 jika ataupun karena N-nya ganjil. Jadi untuk N ganjil itu Fn sama dengan Fn per 2 plus 2. Nah, bagaimana untuk yang genap? Nah, di sini Fn untuk nilai N lebih besar sama dengan 2 dengan N-nya adalah genap. Di sini kita akan memanggil juga power 3x N per 2. Nah, power 3x N per 2. Yang berarti kita juga menggunakan f n per 2 perkalian. Yang berarti kita menggunakan f n per 2 perkalian. Kemudian kita akan melakukan perkalian kuadrat di baris ke-6. Satu perkalian saja sini. Kemudian jika tidak ada perkalian tambahan di baris, tidak ada perkalian tambahan di baris ke-8. Kenapa? Karena N-nya sudah genap. Nah, yang terjadi di baris ke-8 ini hanya jika dia itu ganjil. Makanya di sini mod 2 sama dengan 1, maka kan ini hanya perkalian untuk yang N-nya ganjil. Maka di sini untuk N-nya genap kita dapatkan Fn sama dengan Fn per 2 plus 1. Kita lanjut untuk fungsi aproksimasi. Untuk fungsi aproksimasi, kita telah mengamati kedua rumus dari Fn sama dengan Fn per 2 plus 1 untuk N yang genap, kemudian Fn sama dengan Fn per 2 plus 2 untuk N yang ganjil. Perbedaan antara kedua kasus ini hanya terdapat satu operasi tambahan saja pada kasus ganjil. Dalam analisis kompleksitas, perbedaan kecil seperti ini dapat diaproksimasi menjadi satu formula umum, yakni kita dapatkan formula umumnya Fn sama dengan Fn per 2 plus O1. Nah, di sini untuk formula umumnya kita dapatkan Fn
Fn per 2 plus O1. Nah, kita lanjut untuk yang menggunakan teknik induksi ya. Di sini kita akan menggunakan teknik induksi untuk menentukan formula eksplisitnya. Nah, untuk menentukan teknik induksi untuk menemukan formula, kita akan menggunakan substitusi berulang untuk mencari pola dari rumus rekursif. Nah, langkah yang pertama itu kita akan mensubstitusi pertama Fn, yang ini Fn sama dengan Fn per 2 plus O1, ini substitusi pertama. Kemudian Fn per 2 sama dengan Fn per 4 plus O1, maka Fn sama dengan Fn per 4 plus O1 plus O1, ini untuk yang substitusi kedua. Untuk substitusi ketiga, di sini Fn per 4 sama dengan Fn per 8 plus O1, maka dapatkan Fn sama dengan Fn per 8 plus O1 plus O1 plus O1. Maka di sini basis rekursi yaitu F1 sama dengan 0. Karena kita terus mengulang hingga mencapai basis rekursinya. Oke, kemudian kita di sini akan menentukan jumlah iterasi. Karena setiap pemanggilan rekursi membagi n menjadi setengahnya, jumlah pemanggilan total adalah jumlah kali kita bisa membagi n hingga mencapai 1, yaitu log 2n. Nah, namun karena setiap langkah hanya menambahkan O1 perkalian, maka jumlah total perkalian adalah O log n. Nah, kita di penghujung. Perbandingan dengan metode brute force. Sekarang mari kita bandingkan hasil ini dengan metode brute force. Nah, metode brute force itu menghitung X pangkat N dengan N-1 kali perkalian. Kompleksitasnya adalah ON. Nah, dibandingkan dengan metode rekursif yang kita gunakan, ini hanya membutuhkan O log N kali perkalian. Jauh lebih cepat daripada metode brute force sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas yang telah saya buat. Sekian, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.